Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan belajar tentang pecahan lagi. Kemarin video terakhir kita sudah bahas tentang konsep dasarnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Jadi pecahan itu ada jenis-jenisnya. Apa aja sih jenisnya? Mari kita bahas sekarang. Ternyata pecahan itu ada jenis-jenisnya loh. Apa aja sih jenis-jenisnya? Kemarin kita sudah bahas pecahan biasa yang bentuknya 1/2, 3/4, 2/5 dan sebagainya. Ini namanya pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Terus ada namanya pecahan, ini pecahan biasa. Terus ada lagi namanya pecahan campuran. Pecahan campuran. Terus ada lagi namanya pecahan desimal. Ada lagi namanya pecahan persen. Nah, pasti kamu nggak asing dengan nama persen ya. Kalau ibu-ibu diskon, silakan ibu beli sekarang karena ada diskon 20%. Nah, persen itu apa sih? Nah, sekarang kita akan pelajari nih satu-satu. Kemarin 1/2, 1/3, 1/4, 3/4, 2/5 itu namanya pecahan biasa. Nah, sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran maksudnya gimana sih? Campur-campur apa sih yang dicampur? Nah ya, sekarang kita bahas. Kalau ini anak-anak sudah paham ya, pecahan biasa ya. Pecahan biasa cuma ada penyebut dan pembilang saja ya. Pecahan biasa cuma ada penyebut dan pembilang ya. Penyebut yang bawah, pembilang yang atas gitu ya. Ini penyebut, ini pembilang. Ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut, pembilang. Intinya penyebut itu yang bawah, pembilang yang atas. Ya, kalau di pecahan biasa cuma bentuknya kayak gini doang, udah ini pecahan biasa. Nah, terus kalau pecahan campuran, dia itu bentuknya dicampur dengan bilangan bulat. Ya. Jadi lawan katanya pecahan adalah bulat. Bulat itu maksudnya utuh ya. Kalau ini bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu contohnya ya 1, 2, 3, -4, -5, negatif ya. Negatif itu juga termasuk bilangan bulat. Tapi kalau pecahan itu dia tidak utuh. Nah, itu bilangan bulat ya, utuh. Kalau bilangan pecahan dia terpecah, nggak utuh. Ya, namanya juga pecahan. Jadi ada ada pecahan-pecahannya gitu ya. Ada bagian-bagian yang terbuang gitu, bukan terbuang atau tersisa gitu. Nah, kalau pecahan campuran, misalkan 1, 2/5. Nah, jadi ada bilangan bulatnya. Ini kan satu ini bilangan bulat. 2/5 ini pecahan, jadi 1, 2/5. Atau misalkan 3, 1/4. Ini namanya pecahan campuran. Terus misalkan 1, 1/2. Ini namanya pecahan campuran. Ya. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan pecahannya. Ini namanya pecahan campuran. Kemudian desimal, pecahan desimal. Desimal itu paling gampang dibedakan karena lihat aja. Kalau desimal itu koma-komaan gitu ya. Misalkan 0,3. Nah, ini pecahan juga. Terus misalkan 0,7. Ya, atau bisa juga 8,5. Ini juga pecahan. Ya, 8,5, 0,3, 0,7. 10,12. Terserah, pokoknya ada bilangan, ada tanda koma di sini. Ini namanya desimal. Terus kalau persen pasti udah sering lihat kan? Kalau persen contohnya misalkan 12%, 10%, 25% dan sebagainya. Jadi pecahan itu ada banyak jenisnya. Sekarang kita akan belajar pecahan biasa dan campuran dulu ya, satu-satu nih. Kita bahas sedikit-sedikit dulu. Pertama, Pak Yudi kenalin sedikit dasarnya dulu nih. Pada dasarnya pecahan itu ada banyak, ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Nah, ini udah paham ya. Jadi kamu pahamin dulu aja bahwa pecahan itu
nggak cuma begini doang, tapi ada yang campuran, ada yang desimal, ada yang persen. Semuanya asik untuk dipelajari. Oke, sekarang kita belajar pecahan biasa dan campuran terlebih dahulu ya. Ayo dihapus dulu yang lainnya. Ini ya. Pecahan biasa dan pecahan campuran itu kita bisa lihat, pecahan campuran bisa dijadikan pecahan biasa, tapi pecahan biasa belum tentu bisa dijadikan pecahan campuran. Ya, kita bahas dulu topiknya pecahan campuran. Pecahan campuran misalkan ada 1/2. Ini bilangan bulat. Ini namanya pembilang. Ini namanya penyebut. Kalau di pecahan campuran ada bilangan bulatnya. Nah, sekarang kita mau belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa. Loh, gimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Bisa dia berubah. 1/2 bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya Pak Yudi? Nah, caranya kayak gini. Penyebut ya, dikali dengan bilangan bulat. Habis itu ditambah dengan pembilang. Lalu per, habis videonya guys, habis itu per penyebut. Duh, kalau pakai bahasa malah bingung ya, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa matematikanya aja deh langsung. Ya. Caranya gimana tadi? Penyebut. Nah, penyebutnya berarti berapa di 1/2 ini penyebutnya? Penyebutnya 2 ya. Penyebut 2. Nah, dikali bilangan bulat berarti depan, dikali depan. Yang ini ya, bilangan bulatnya berarti kan yang di depan nih. Dikali 1. Terus ditambah pembilang. Pembilangnya di sini 1. Gitu ya. Terus per penyebut. Penyebutnya berapa? 2. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2, ya kan? 2 dikali 1 2. Ditambah 1. Terus baru per lagi, per 2. Oke. Nah, sekarang kita kerjain 2 tambah 1 berapa? Ayo. 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Nah, jadi 1/2 sama dengan 3 per 2. Gitu ya. Oke, coba kita ulang lagi. Gimana caranya supaya bisa jadi 3/2? Kali ke depan ditambah ke atas. Kali ke depan ditambah atas. Bawahnya tidak berubah. Yang berubah hanya atasnya doang. Ulangi lagi. Bagaimana sih 1/2 berubah menjadi 3/2? Nah, bawahnya dikali ke depan, habis itu hasilnya ditambah dengan atas. Coba, bawahnya kan 2 nih. 2 dikali ke depannya 1. 2 dikali 1 2. Simpan dulu 2 dikali 1, simpan nih 2. 2 dikali 1 kita simpan 2. Sekarang 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berarti 3. Maka hasilnya menjadi 3/2. Oke, tadi kan 1/2 sama dengan 3/2. Gitu ya. Caranya tadi dikali ke depan ditambah ke atas. Nah, sekarang Pak Yudi kasih contoh-contoh lagi yang lainnya. Misalkan 5 2/3 dijadikan pecahan biasa. Gimana caranya? Dikalikan ke depan, 3 dikali 5 berapa? 15. Terus ditambah atas, 15 tambah atas, atasnya 2 berarti 15 tambah 2 per
bawahnya tidak berubah, tetap 3. Jadi 15 ditambah 2 sama dengan 17/3. Masih bingung? Coba lagi. Pak Yudi kasih contoh soal yang lainnya ya. Misalkan 3 1/4 sama dengan 4 dikali 3 dulu. 4 kali 3 berapa? 12 ya. 12. Habis itu kita tambah dengan yang atasnya. Langsung ditambah. 12 ditambah 1. Per bawahnya tidak berubah, tetap 4. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Ya kan, 12 tambah 1 langsung aja 13/4. Maka 3 1/4 sama dengan 13/4. Masih bingung? Coba lagi? Boleh. Ayo Pak Yudi. 3/4 sama dengan berapa? Caranya gimana? 4 dikali 2 8. Terus ditambah 3/4. Taruh sama dengannya di bawah aja biar nggak bingung. 8 tambah 3 11/4. Jadi 8 ini dapat dari mana? Dapat dari hasil kali yang ini ya. Jadi 4 kali 2 langsung tulis 8. Sisanya atasnya nih kita tambahin 8 tambah 3. Jadi 11/4. Bagi 3 1/3 misalkan ya. Gimana kerjanya yang pertama? Ya betul. Bawahnya kita kalikan dengan depannya dulu. 3 dikali 3 berapa? 9. Taruh di sini depan 9. Sudah? Kalau sudah diapain? Ditambah dengan yang atas. Atasnya berapa? 1. Jadi 9 tambah 1 per bawahnya 3. 9 tambah 1 berapa? 10. Berarti jawabannya 10/3. Oke, sampai sini bisa? Oke, kalau sudah bisa, Pak Yudi kasih soal ya. Oke, boleh dicatat dulu. Sekarang Pak Yudi akan buatkan soalnya. Gimana soalnya, mudah kan? Semangat dikerjakan ya. Jangan lupa dikirim hasilnya ke Pak Yudi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.